Pemirsa, rumah seorang wanita lanjut usia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan habis terbakar. Pemadaman sempat mengalami kendala karena pemilik rumah menyimpan banyak plastik yang mudah terbakar. Api dengan cepat berkobar membakar hampir seluruh bagian rumah milik Nur Hayati, wanita lanjut usia di Jalan Baji Arenang, Mamajang, Kota Makassar. Pemilik rumah berhasil diselamatkan warga sekitar. Api dengan cepat merembet termasuk di bagian dalam bangunan karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Hampir 1 jam api baru bisa dipadamkan, namun bangunan dan isi di dalam rumah habis terbakar. Istilahnya bahan yang mudah terbakar, plastik, tumpukan plastik. Coba kesulitannya bahan yang mudah terbakar ini sampah-sampah plastik, tumpukan plastik. Jadi agak susah untuk pendinginan karena tumpukan itu susah untuk dijangkau teman-teman untuk pemadaman. 10 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Sekitar 100 orang tua warga Surabaya, Jawa Timur mendatangi Mapolrestabes Surabaya karena kehilangan anaknya. Para orang tua hilang kontak dengan anaknya usai mengikuti unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Seratus orang tua dari berbagai wilayah di kota Surabaya mendatangi Mapolrestabes mencari keberadaan anak-anaknya. Para orang tua menduga anak-anaknya ditangkap polisi setelah mengikuti aksi demo. Sejumlah orang tua telah menemukan anaknya menjalani pemeriksaan di kantor polisi, namun ada yang belum menemukan keberadaannya. Habis maghrib saya cari lagi, nggak ada. Saya ke mana ini? Ke gedung DPR sini. Ya. Saya tanya sama polisi. Anaknya ikut demo, saya nggak tahu karena dia izin mancing. Yeah. Nah sampai sekarang nggak ada. Setelah saya ke rumah teman yang lain, katanya ada di sini. Yang kita tanya adalah keberadaannya anak saya ada di sini apa ada di Polda? Betul. Betul ya? Betul. Ya. Jadi kita bicara bukan masalah proses penangkapan segala macam. Betul. Bukan. Betul. Tapi apakah anak saya itu ada di sini apa ada di Polda? Ya, betul. Anak-anak yang hilang belum kembali ke rumah sejak mengikuti demo dari berbagai usia, bahkan ada yang masih pelajar dan di bawah umur. Bagian anak tidak izin pada orang tua untuk mengikuti demo di kota Surabaya. Hingga kini sebanyak 253 peserta demo diamankan di Mapolrestabes Surabaya karena terlibat sejumlah aksi pengrusakan di depan kantor Gubernur Jawa Timur dan Gedung Negara Gerahadi. Dari kota Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Aksi pencurian di toko grosir di Medan Deli, Sumatera Utara terekam CCTV. Pelaku masuk toko dengan mencongkel pintu besi, menggasak belasan dus susu dan bumbu dapur. Aksi pencurian di toko grosir di Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara terekam jelas di kamera CCTV. Setelah berhasil mencongkel pintu besi, pelaku seorang pria masuk ke dalam toko dan menggasak sejumlah barang. Pelaku mengambil belasan dus berisi susu dan beberapa kotak bumbu masak. Pelaku juga sempat mengobrak-abrik laci kasir namun tidak menemukan apapun. Korban baru menyadari tokonya disatroni pencuri di pagi hari saat membuka toko. Rupanya nih pintunya udah dicongkel. Saya langsung telepon kakak suruh datang sini. Yang hilang apa aja bang? Yang hilang tuh ada 3 karton susu kental manis sama 4 karton tuh Royco ayam. Udah sering kejadian kayak gini bang? Kalau di sekitar sini sudah sering terjadi pencurian ini. Dalam 2 bulan terakhir, toko korban telah 2 kali mengalami aksi pencurian. Tetangga korban juga mengaku beberapa kali kehilangan sejumlah barang berharga. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Medan Labuan, diduga pelaku merupakan warga sekitar yang mengetahui situasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pejabat Pemkot Tanjung Balai, Sumatera Utara menjalani pemeriksaan polisi setelah ditemukannya 5 kg sabu pada salah satu kamar
di asrama Pemda setempat. Sebelumnya, barang haram tersebut disimpan tersangka Jimmy Sitorus Pane dan 4 temannya di kamar Sekda Yusmada. Di kamar Bapak itu. Mohon maaf. Polisi mengembangkan kasus tertangkapnya seorang kurir narkoba yang membawa 2 kg sabu di Jalan Medan Kota, Sumatera Utara. Lama Bapak, saya juga di kamar Bapak. Mohon maaf. Yusmada, Sekda Pemerintah Kota Tanjung Balai dan Humayni, Kabak Umum Pemerintah Kota Tanjung Balai, menjalani tes urin di Rumah Sakit Bayangkara Polri Medan, Sumatera Utara. Sikit aja Pak. Udah bos. Aku apa stres? Namun dengan alasan stres, kedua pejabat pemerintah tersebut tidak memberi keterangan. Sang Sekda terus berusaha kabur dari kejaran awak media hingga akhirnya kabur menggunakan bentor. Tes urin dilakukan setelah polisi melakukan pengembangan dengan menangkap 2 bandar narkoba dengan barang bukti 5 kg sabu di kamar Sekda Yusmada pada asrama Pemkot Tanjung Balai di kawasan Medan Johor. Pelaku Jimmy Sitorus Pane bisa menyimpan narkoba di kamar Sekda Pemkot Tanjung Balai karena memiliki kedekatan dengan sejumlah pejabat serta mengaku sebagai tim sukses saat pilkada periode lalu. Polisi mengembangkan kasus ini dan kembali menangkap 3 pelaku. Namun RMN warga Aceh Utara, sang pengendali bisnis haram ini, harus dihabisi petugas lantaran mencoba kabur saat akan ditangkap. Dari 5 jaringan narkoba internasional ini, disita 18 kg sabu. Kita sedang dalami kenapa yang bersangkutan bisa mendapatkan fasilitas di salah satu kamar mes milik salah satu pejabat di Pemkot Tanjung Balai. Kelima pelaku terancam penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Rahab, iNews melaporkan. Pemirsa, 15 wanita diduga jadi korban kiriman video tindakan asusila yang dilakukan seorang warga di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pada kasus ini, polisi telah memeriksa 4 korban yang merupakan mahasiswi UIN Alauddin Makassar. Upaya para korban untuk menangkap dan mengungkap pelaku teror video call seks melalui lembaga hukum di Makassar, Sulawesi Selatan membuahkan hasil. Kepolisian Polda Sulawesi Selatan menangkap KMA warga Bulukumba. Terduga pelaku kerap mengirim video asusila kepada belasan mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Keberadaan pelaku 26 tahun ini terlacak tim Subdit Cyber dari nomor HP yang kerap dipakai meneror korban. Pelaku menggunakan 4 nomor untuk menghubungi para korbannya. Nomor HP para korban didapat dari media sosial. Korban diduga korban berjumlah kurang lebih 15 orang yang telah diperiksa sebanyak 4 orang. Mahasiswa dropout UIN Alauddin Makassar ini diduga depresi pasca kecelakaan. Pelaku terancam pidana 6 tahun sesuai Undang-Undang ITE. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut kami hadirkan rangkaian peristiwa kriminal selama sepekan dari sejumlah daerah, diantaranya penangkapan bandar narkoba yang terjadi di Jakarta dan Payakumbuh, Sumatera Barat berlangsung dramatis. Selain itu, kecelakaan maut menewaskan 4 orang pelajar terjadi di Sleman, Yogyakarta. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Magelang, kilometer 7 Sleman, Yogyakarta akhir pekan lalu. Mobil yang ditumpangi 7 orang yang merupakan pelajar SMA ini menabrak kendaraan lain dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan, 4 orang penumpang diantaranya tewas di lokasi kejadian. Diduga para pelajar ini mabuk karena ditemukan sejumlah botol minuman keras oplosan di dalam mobil. Dari pemeriksaan, pengemudi mobil ini masih berusia 16 tahun dan belum memiliki SIM. Dari sana tuh lewat mobil-mobil itu dari arah Semarang itu. Terus mabuk tuh dia, orang-orang itu. Mabuk terus melompat di sini, terus nyikat jalan mobil extender dari sini. Yang meninggal langsung di situ 4 orang. 4 orang? 4 orang. Yang dari sana, dari Semarang. Oh. Yang mobil itu. Yang mobil itu.
mobil itu ya. Lompat itu loh. Lompat. Terus ngantuk ke sini. Kenceng itu Pak berarti? Oh, kencang itu. Kendaraan dari arah yang berlawanan, kendaraan yang dari arah utara sempat menabrak defiker, melompat menuju ke jalur yang berlawanan, kemudian kena dengan kendaraan yang berlawanan dan setelah itu menghantam bangunan yang ada di pinggir jalan. Hasil olah TKP, polisi juga mendapati sejumlah botol minuman keras yang telah dikonsumsi di dalam mobil. Diduga para pelajar ini akan berwisata ke Pantai Indrayanti Gunung Kidul dalam keadaan mabuk minuman keras. Hasil penyelidikan polisi juga diketahui mobil yang ditumpangi para pelajar ini merupakan mobil rental. Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan maut ini. Minibus pengedar narkoba ini tetap melaju meski telah dikepung petugas. Mobil pelaku bahkan sempat menabrak seorang warga pengendara motor. Tembakan peringatan petugas pun tak mampu menghentikan laju kendaraan para pelaku. Satu pelaku, Virgo, diringkus setelah lompat dari mobil berupaya kabur dan sempat melakukan perlawanan. Tak mau menyerah, tim Gagak Hitam Polres Payakumbuh, Sumatera Barat terus memburu para pelaku yang kabur ke perkampungan warga di daerah Ibuah Payakumbuh. Dua pelaku dibekuk saat bersembunyi di rumah kosong. Mereka meninggalkan mobilnya yang rusak setelah terjebak di jalan buntu. Dari perburuan, satu pelaku diringkus saat bersembunyi di perkebunan. Mengejutkan, dari penangkapan ini petugas menemukan 100 kg ganja yang telah dikemas dan siap edar sebagai barang bukti. Kita amankan 4 orang. Dramatis sekali penangkapan kita. Kejar-kejaran mulai dari subuh jam 6 sampai jam 11 siang ini. Alhamdulillah ya, kerja keras tim Gagak Hitam Sat Narkoba Polres Payakumbuh semuanya kan. Tadi sempat menabrak pengendara sepeda motor ya Pak? Ya, pada saat kejar-kejaran tadi sempat menabrak pelajar pengendara sepeda motor di lokasi TKP pertama. Pelaku beserta barang bukti langsung digiring petugas ke Mapolres Payakumbuh, Sumatera Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan, ganja ini diketahui berasal dari Panyambungan, Sumatera Utara yang rencananya akan diedarkan di wilayah Sumatera Barat. Namun dari interogasi awal bahwa ini diedarkan di Sumatera Barat, ada ke beberapa daerah kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan para pelaku yang diduga lintas provinsi. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat meringkus seorang pria yang diduga membawa narkoba jenis sabu di tempat parkiran mobil sebuah apartemen di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Benar saja, saat digeledah ditemukan satu paket besar sabu di dalam tas ransel pelaku. Dari pemeriksaan, petugas langsung menggeledah apartemen milik pelaku. Di dalam kamar didapati seorang wanita, rekan pelaku. Saat digeledah, petugas kembali menemukan barang bukti sabu yang disimpan di dalam 2 tas koper di lemari pakaian. Mengejutkan, ternyata isinya 3 paket besar sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya dengan barang bukti 2,5 kg sabu di Cipinang, Jakarta Timur. Ini merupakan proses pengembangan. Jadi beberapa waktu yang lalu kami menangkap ada 3 orang. Itu di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Kemudian kami terus lidikin dari hasil keterangan informasi yang kami kumpulkan berkembang ke arah peredaran narkoba yang dilakukan oleh kedua orang ini. Kedua tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk penyidikan lebih lanjut. Kamera CCTV ini merekam aksi perampokan yang dilakukan anggota polisi Gadungan. Mereka melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap sejumlah pekerja toko bunga di kawasan Makassar, Jakarta Timur. Berdalih pemeriksaan dan tes urin di kantor polisi, ketiga pekerja toko dibawa kawanan pelaku. Namun di jalan para korban disekap dan dianiaya serta dirampas uang dan handphonenya. Korban lalu diturunkan dan ditinggalkan di tengah jalan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Korban menyebut para pelaku beraksi dengan dilengkapi senjata api.
langsung naikin ke mobil. Masukin aja kayak kambing. Udah gitu suruh naik, diturunin pinggir jalan, suruh lari, dipukulin, dirampas semua uang, semua handphonenya. Seorang korban, Iqbal, berusia 20 tahun, kini masih menjalani perawatan di rumah sakit di wilayah Tangerang akibat mengalami luka di bagian kepala usai dianiaya para pelaku. Seorang ibu rumah tangga di Banyumas, Jawa Tengah diculik, dirampas perhiasannya. Korban disekap dalam mobil dan dibuang di luar kota. Informasi selengkapnya hadir untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Sergap.